warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Satu Hashim Asratan, Bapak Dr. Haji Abdullah. Kepada yang terhormat Bapak Selamat Rinaji MPD selaku pengajar praktik dari SMA 1 Kramat. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Satu Hashim Asratan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi prakarsa perubahan visi sekolah oleh calon guru penggerak Ibu Ainul Kiromah SHI. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi acara pada hari ini diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mahfud. Kepada beliau disilakan. Misalnya nanti ada perubahan visi misi itu nanti akan kami gunakan tahun depan. Ya, ada tambahan atau apa dan nanti didiskusikan. Nah, sekarang sudah kira-kira adalah merdeka belajar, siswa itu dipengen jangan di apa namanya seperti misi kelas
Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua dari Bapak Selamat Yaji MPD selaku pengajar praktik guru penggerak dari SMA Negeri 1 Keramat. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja gitu, nggak usah serius-serius amat ya. Ini saya sampaikan ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu barangkali. Nama saya Selamat Yaji, SPT MM gitu ya, betul, NPT. Alamat Jalan Gajah Kelas Panggung, dekat Jalan Pancasila. Dan tugas mengajar saya di SMA Negeri 1 Keramat. Sudah hampir 25 tahun di SMA Negeri 1 Keramat. Dan kebetulan tahun ini saya diberi kesempatan sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak. Kebetulan lagi mendampingi kegiatan pendidikan guru penggerak salah satu guru di SMP Hasim Ansari, SMP NU 1 Hasim Ansari, yaitu Ibu SHI. Untuk saya sebagai pengajar praktek bertugas untuk mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ainul selaku calon guru penggerak dari mulai pembelajaran daring di NNS Kemdikbud, pendampingan individu yang seperti sekarang ini saya lakukan sudah 2 kali pendampingan individu. 1 minggu sebelum lokakarya itu pasti kami muter. Saya selaku pengajar praktek diberi tugas untuk mendampingi 5 orang calon guru penggerak, salah satunya Bu Ainul. Dan selama program pendidikan guru penggerak selama sekitar 6 bulan, insya Allah nanti saya mau pendampingan individu ke Bu Ainul ke sini itu sampai pendampingan individu 7 sampai 7 kali terakhir. Pada pagi hari ini pendampingan individu yang kedua yaitu mendampingi calon guru penggerak untuk melakukan fasilitasi diskusi berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk tujuan diskusi itu sendiri yaitu mendiskusikan cita-cita visi keluarga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, nanti Bu Ainul menyampaikan kira-kira visi yang sudah ada di SMP NU 1 Hasim Ansari ini sudah selaras dengan visi yang Ibu Ainul sendiri sudah buat, ya. Dalam melakukan proses pendidikan, Ibu Ainul selalu CDP itu sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini harapannya bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, visi yang sudah ada di SMP NU 1 Hasim Ansari ini sudah selaras dengan pendidikan yang berpihak pada murid atau belum? Yaitu tujuan dari Bapak Ibu di sini itu mendiskusikan yang akan nanti dipandu oleh Bu Ainul
untuk menyelaraskan visi sekolah ini dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun ini menjadi suatu proses belajar calon guru penggerak, harapannya proses diskusi ini menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Tentunya harapannya diskusi ini diikuti oleh semua warga sekolah. Tapi kondisi ini kita sesuaikan saja kondisi sekarang ini untuk menghadirkan semua warga sekolah kelihatannya juga tidak memungkinkan. Yang ada saja sekarang ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Enur. Kiranya nanti ada masukan-masukan revisi berkaitan dengan visi sekolah yang sudah ada untuk diselaraskan dengan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik. Monggo Bapak Ibu Guru warga sekolah semuanya untuk memberikan masukan disampaikan ke Ibu Enur, sehingga visi yang akan kita diskusikan ini menjadi sebuah pemikiran bersama seluruh warga sekolah SMA NU 1 Masing-Masing ini. Mudah-mudahan pelaksanaan diskusi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan membuahkan sebuah visi yang diharapkan seluruh warga sekolah. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samad. Untuk selanjutnya yaitu diskusi prakarsa perubahan visi sekolah oleh calon guru penggerak Ibu Ainul Kiroma SHI yang akan dimoderatori oleh Bapak Selamat Janji MPD. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Kepala SDPN 1 Simas Haritanu beserta jajaran wakil dan gaul yang kami hormati Bapak Selamat Riyadi MPD selaku pengacara aktif calon guru penggerak, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh guru dan staf karyawan SDPN 1 Simas Haritanu. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam rangka diskusi ngobrol bareng tentang visi sekolah yang akan kami sampaikan sebagai diskusi prakarsa perubahan guru penggerak calon guru penggerak. Salam beriringan salam, marilah kita berdoa kepada beliau junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa membaca salawat kepada beliau kita akan dapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, sebelum kami berbicara tentang visi sekolah yang sudah ada, kami akan memaparkan beberapa hal tentang bagaimana menyusun visi-visi di sekolah agar sesuai dengan berpihak kepada anak atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya salam dijaga negara ini. Ini Bu, kita bisa melihat visi kita yang lama. Yang pertama adalah terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita
karakter. Di sini di dalam visi kita yang lama sudah ada peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Sebelum kita menyusun visi misi, kita lihat dulu cara membuat visi. Pentingnya visi dan misi dalam membawakan perubahan di sekolah. Ya, di sini kita akan membentuk visi misi. Ya. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Bagaimana kemudian visi ini bisa membawa perubahan ke depan untuk kemajuan sekolah. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukan pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, stimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Jadi sebelum kita membuat visi untuk sekolah, kita harus membayangkan atau berimajinasi dulu bagaimana sekolah impian yang akan kita dapatkan atau yang akan kita cita-citakan. Ya, untuk menuju imajinasi atau sekolah impian yang kita cita-citakan, maka kita harus menyusun visi ke arah tersebut. Di dalam KBBI, visi itu adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau ulasan. Kemudian sebelum kita menyusun visi misi, kita berimajinasi. Setelah itu langkah yang perlu kita lakukan adalah kita melihat dulu kekuatan yang ada di dalam sekolah kita. Nah, kekuatan, harapan kita dalam visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Karena murid itu adalah aset ya, Bapak Ibu, aset kita. Jadi mau dikemanakan murid kita itu tergantung dari visi-visi yang ada di sekolah itu. Mau dibawa kemana? Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Paling tidak visi itu adalah gambaran yang selalu kita ingat, yang selalu kita lihat untuk membuat kita lebih semangat dalam mencerdaskan siswa kita. Kekuatan. Nah, setelah kita berimajinasi, kemudian kita melihat kekuatan apa yang kita miliki, yaitu kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Misalkan contoh kekuatan ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara melihat kekuatan di sekolah kita. Katakan contohnya di sini kekuatan kita SMP Hasri, ya itu kan muridnya banyak, itu juga kekuatan atau aset. Kemudian bagaimana latar belakang siswa kita itu juga merupakan aset. Ini ada puisi ya dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanding di pantainya itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang kuning hijau. Aku melihat Indonesia. Indonesia tidak akan bercahaya karena ombak besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya jikalau bisa melihat ombak di seluruh penjuru Indonesia. Jadi tidak hanya
swasta saja, tetapi seluruh lapisan daerah di Indonesia itu harus ya terang atau bercahaya. Ini filosofinya adalah bahwa visi yang diterapkan itu tidak hanya di sekolah-sekolah maju saja atau mungkin sekolah-sekolah negeri saja, tetapi visi justru yang perlu kita lakukan adalah di sekolah-sekolah, semua sekolah, terutama di sekolah-sekolah kita ya, sekolah swasta seperti itu ya. Nah ini langkahnya. Di dalam menyusun visi ada tantangan, perbaiki kekuatan, respon atas kalimat ruang yang telah Bapak Ibu buat. Ya. Nanti ada kalimat untuk menyusun visi. Ya. Saya membimbingkan murid ini ya, untuk menyusun visi kita harus punya bayangan. Saya membimbingkan murid-muridnya bagaimana? Yang cerdas atau cerdas berkarakter ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ya, saya percaya bahwa murid adalah apa? Kita itu menganggap murid itu bukan hanya sekedar murid, tetapi kita anggap murid itu adalah sebagai anak kandung sendiri. Maka ketika kita mengajar juga dengan penuh perasaan, penuh dengan keikhlasan, begitu Bapak Ibu. Visi menggambarkan harapan Bapak Ibu atas murid dan sekolah. Visi yang bermakna mendalam bagi diri Bapak Ibu, visi yang membuka diri Bapak Ibu sendiri dan orang lain yang membacanya, sehingga kelak kita menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, Bapak Ibu tetap semangat untuk terus maju. Jadi pada intinya visi itu adalah yang bisa terus memberikan obor dan semangat bagi kita untuk mendidik ya apapun tantangannya. Dan ya Bapak Ibu, apalagi kita sebagai guru kan sering kita merasa capek, sudah capek dengan mengajar, kemudian mungkin melihat ada beberapa siswa kita yang karakternya tidak sesuai dengan harapan, ya diingatkan terus menerus, tetapi kita tidak menghargai ya, tapi tidak berubah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini merupakan visi itu adalah sebagai pengobat, ya, sebagai penyemangat. Saya harus sampai kepada sana. Saya dan seluruh warga sekolah harus sampai kepada tujuan di mana visi itu harus terwujud. Visi saya sebagai pendidik, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntut kekuatan modal murid. Yang pertama, individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Ini tadi dalam visi kita yang lama itu sudah ada yang berkarakter ya, dan berakhlak mulia. Kemudian warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan belas kasih. Yang ketiga, insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Ini kemudian dalam penyusunan visi yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ada muncul profil pengajar Pancasila Bapak Ibu, di mana memiliki 6 dimensi. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Beriman itu ada berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, dan akhlak bernegara. Jadi hubungannya tidak hanya kepada Allah saja, tetapi dengan nas juga dan juga dengan lingkungan sekitar. Kemudian berkebinekaan global, di sini mengenai menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian preferensi dan
kita dituntut untuk membuat visi yang di dalamnya menciptakan siswa yang mandiri, di mana siswa itu memiliki pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri, bergotong royong. Bergotong royong ini mungkin adalah nilai atau profil belajar Pancasila yang saat ini itu sudah agak terkikis. Mengapa saya katakan agak terkikis? Karena era sekarang itu era digital, di mana siswa dan mungkin kita juga kurang peduli terhadap sesama, lebih asik dengan Android seperti itu, sehingga nilai-nilai gotong royong ini perlu sangat sering ditumbuhkan, ya, berkolaborasi dan kepedulian terhadap siswa yang lain. Kemudian kreatif, di sini siswa kita, ya, di dalam visi kita juga mensatukan adanya kreativitas siswa yang menghasilkan gagasan yang orisinal atau tidak meniru hasil karya orang lain, kemudian menghasilkan karya dan tindakan orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif dan solusi permasalahan, seperti mana kemarin yang sudah saya katakan, ya, ketika ada permasalahan maka kita menggunakan cara segitiga resolusi. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, barangkali ada masukan tentang visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pendamping, salam bergerak, Bapak Selamat dari SBPNM terlibat, dan yang kami katakan itu Bapak Yoma, salam bergerak, yang insya Allah tahap satu tahap demi satu tahap kita bisa mengikuti, dan kita berharap insya Allah ada manfaatnya untuk pengembangan sekolah kita, yang dimana pada era sekarang menuju yang kurikulum merdeka, dimana segalanya dalam proses pembelajarannya berpihak pada siswa. Nah, kaitannya dengan visi dan misi sekolah kita, tentunya tadi sudah dipaparkan, sudah merujuk pada dalam visi, sudah merujuk pada kurma yang berpihak kepada siswa sendiri. Namun tadi oleh Bapak Kepala Sekolah akan diterapkan pada tahun ajaran mendatang, tahun ajaran 2023-2024. Sehingga dalam hal ini tentunya ada perubahan sedikit di dalam penerapan visi misi untuk sekolah kita, di mana karena ada perubahan sehingga perlu disosialisasikan dengan sesama seluruh guru, seluruh warga sekolah, dan seluruh wali murid, dan tentunya siswa sendiri yang ada. Sehingga di dalam penerapan ini nantinya tentunya yang sudah ada di banner yang terpampang di sekolah, di ruang guru dan ruang-ruang yang lain, itu dirubahnya juga nanti pada saat menjelang tahun ajaran 2023-2024. Akan dipakai. Itu sementara yang bisa saya ikuti dari pemaparan yang seperti ini. Tetap semangat Ibu Ayah Roma dan Bapak Selamat Riyadi SBPNM membimbing calon guru penggerak dari sekolah kami, dan insya Allah akan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Latifah Nadia
semester depan yaitu awal tahun ajaran baru. Tetapi nanti kita akan dulu ya didiskusikan apakah nanti visi yang tadi itu kira-kira ada yang mungkin tidak berubah dari tambah mungkin Pak, karena memang tambahan kalimat untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya bisa masuk. Nah ini ya ada kalimat dari Stephen Covey, kita harus mulai dari akhir pikiran. Itu berarti memulai dengan pemahaman yang jernih akan arah tujuan kita. Itu juga berarti mengetahui dan memahami dengan lebih baik di mana kita sekarang, sehingga langkah-langkah yang kita ambil akan selalu berada pada arah yang benar. Kita memang untuk visi itu memang harus secara menyeluruh gitu untuk flashback yang sudah ada, kekuatan yang sudah ada, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah kita, kemudian kelemahan yang kita juga harus meneliti kembali ya apa yang ada di dalam sekolah kita. Sebenarnya dalam filosofi pembelajaran belajar dewasa itu ada prinsip trikon, ya. Trikon itu dalam kata perubahan yang pertama continue, harus berkesinambungan, ya. Kita melihat flashback ke belakang, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita, kemudian di samping permasalahan juga tadi ada kekuatan apa yang kita miliki, ya. Kemudian sekarang ya dan masa yang akan depan itu terus bergerak ya, jadi kita tidak berkesinambungan. Kemudian berkesinambungan ini juga harus menguatkan apa ya tekad kita juga, tidak hanya setelah visi dibentuk ya sudah seperti itu tidak, tetapi harus terus bertekad untuk mewujudkan itu. Makanya visi itu harus ditulis yang besar sekali tidak hanya satu tetapi di mana-mana. Di perpus juga harus ini Bapak Kepala Perpus ini Pak Fahmi, yaitu karena di perpus itu banyak juga siswa yang berkunjung untuk meminjam buku dan belajar. Kemudian konvergen ya itu universal, kesamaan titik temu ya. Nilai-nilai yang ada di dalam visi yang kita susun, yang kita tambahkan itu juga harus bersifat umum, nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kebaikan yang dimana semua orang juga mengakui itu baik. Contoh misalnya disiplin, itu kan semua orang sudah tahu bahwa disiplin itu adalah nilai universal. Kemudian kerjasama, kolaborasi, saling menghormati dan sebagainya. Kemudian kontekstual, unit, latar belakang, kultur, lokal, individu. Ini bisa kita lihat memang kultur latar belakang siswa kita itu berbeda-beda Pak. Kadang ada siswa yang sewu broken home, kemudian ada juga siswa yang rumah tangganya ibunya keluarganya baik-baik saja, tetapi dia tinggal di rumah bersama nenek bapak ibu di Jakarta. Itu kan juga perlu kita tinjau untuk pembelajaran kita. Jadi berbagai golongan ekonominya juga berbeda-beda. Barangkali itu mungkin bisa menjadi pertimbangan khusus untuk menentukan visi-visi sekolah ke depan. Prakarsa perubahan. Jadi kita memang sebagai guru pendidik ya, itu tidak boleh ragu untuk melakukan perubahan. Jujur saya dari sebagai calon guru pembelajaran itu awalnya dulu takut karena saya di sini sendirian. Saya mau melakukan perubahan secara sendirian itu tidak mungkin. Makanya pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama ayo kita melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ya, yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid dan murid di dalam
apa namanya, filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Ya, ada istilah menghamba pada murid ya Pak ya. Saya juga sendiri ada. Iya, kayak gitu Pak Selamat tuh kayak saya gitu Pak. Saya ini menghamba pada murid. Terus bagaimana kita akan membentuk karakter murid? Misalkan ada murid yang menentang kita, seperti itu. Apakah kita harus mengiyakan sikap murid tersebut? Ya, nanti kita perlu diskusikan. Murid ya, tercapainya keselamatan dan kebahagiaan bagi murid setinggi-tingginya. Itu. Pendidikan adalah salah satu dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, alam kuliah, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Ini arti pendidikan secara keseluruhan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem ya, memang yang namanya guru ya sebagai pemimpin pembelajaran itu merupakan beban dan juga sekaligus amanah. Kalau kita menganggap bahwa diri kita itu memiliki beban, nanti kita akan berat melakukan perubahan ya Bu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan sebagai sebuah amanah, insya Allah akan membawa berkah ya. Itu ya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Makarim ya. Ya. Bagaimana ya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat sebagai seorang pendidik ya untuk berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Jadi setiap hari setiap saat kita perlu merefleksi ya, merefleksi apa yang sudah kita lakukan ya, apa yang sudah kita perbuat untuk melakukan terhadap ini. Sebelum menyusun visi, maka kita melakukan prakarsa perubahan dulu. Nah, cara menyusun prakarsa perubahan itu ada membuat atap. Ya. Atap itu ya A itu adalah awal atau aset, di mana kita melihat bahwa siswa kita itu memiliki potensi. Ya, potensi sekolah, potensi murid, ya sebagai modal awal. Contoh misalnya di SMP Hasri kita kan siswa kita banyak, itu adalah siswa sebagai aset. Ya, kemudian mungkin ada beberapa siswa kita yang bisa dilihat di lingkungan kultur di desa seperti itu, jadi masih mudah untuk dididik ya, mudah untuk diberi dibentuk karakternya. Beda dengan siswa yang di kota seperti Pak G, mungkin karena pergaulannya yang lebih kompleks. Kalau di sini masih ada beberapa siswa yang perlu dikatakan masih lugu ya, masih nurut seperti itu. Tantangan ya, tantangan atau pesanan yang dilampaui dari mewujudkan harapan atau visi misi. Tantangannya ya seperti tadi, ekonomi yang saya lemah, kemudian background dari siswa yang ada yang broken home, ada yang ditinggal sendiri, orang tuanya di Jakarta dan sebagainya. Kemudian melakukan aksi kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Setelah kita merefleksi meneliti adanya aset dan juga tantangan, maka kita perlu melakukan aksi nyata seperti itu. Dan juga dilakukan P itu pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang dilakukan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Nah, ini adalah turunan dari profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan, ada 6 dimensi.
Ini tugas saya di modul berapa ya Pak? Kemarin 1.2 ya Pak, yang membuat gambaran sekolah saya yang saya akan datang ya. Ini yang pertama, saya memberikan pemimpin yang baik. Saya pengen siswa saya menjadi pemimpin yang baik ya, mewujudkan siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, bisa religius, berkarakter, kompeten, cinta tanah air melalui kebiasaan dan pendidikan yang berpihak pada murid. Itu visi saya, Bu. Kemudian untuk sekolahnya, saya menggambarkan sekolah yang saya inginkan, yaitu sekolah yang sejuk dan indah, kemudian udaranya yang bersih, serta memiliki fasilitas yang memadai sehingga dapat mendukung pembelajaran dan memberikan kenyamanan bagi siswa. Ya, saya menginginkan harapan apa ya Pak ya? Mungkin terlalu muluk-muluk, tapi mudah-mudahan nanti suatu saat bisa tercapai. Setiap kelas ada proyektornya seperti di SMA 1A, matricular only-nya ya, pembelajarannya enak sekali. Mudah-mudahan ke depan ya bisa terwujud sehingga apa yang menjadi visi kita di sekolah juga tercapai. Ya, ini visi kita ya Bu ya. Visi kita terwujudnya peserta didik yang berbudi, pekerti luhur, berdasarkan Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ditambahi atau dikurang dari kata-katanya mungkin apa nanti pertemuannya langsung sekarang pertemuannya ada ya Pak. Jadi ada kemungkinan untuk perubahan visi sekolah kita untuk memasukkan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kemudian nanti kita akan melalui tahapan-tahapan yang akad tadi ya, aset, kemudian tantangan, kemudian aksi dan pembelajaran sehingga membentuk visi sekolah ya. Kalau visinya insya Allah sudah banyak itu ya, jadi tinggal ditambah sedikit untuk visinya untuk 2023-2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, matur nuwun Bapak pengajar praktek yang sudah memfasilitasi pertemuan diskusi visi sekolah pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Rinul Ulama SAI selaku calon guru benar yang luar biasa, calon guru benar hebat. Ini tadi sudah disampaikan pendahuluan untuk visi dan prakarsa perubahan ya. Visi yang sudah dibuat oleh visi diri sendiri ini sebagai calon guru, sebagai pendidik sudah dipaparkan. Nah, selanjutnya di kesempatan berikutnya saya minta SDA Ibu Ainul Iromah selaku calon guru agar bisa mendiskusikan penyelarasan visi sekolah SMP NU 1 Hasyim Asy'ari yang sudah ada itu diselaraskan dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang tadi saya sampaikan adanya pemasukan unsur profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Luar biasa tadi sudah disampaikan pemahaman oleh Bu Iromah, dan itulah calon guru bergerak Bapak Ibu sekalian.
dari Guru Program mempunyai satu moto, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dari awal Bapak Ainul Kiromo sudah tergerak untuk mencari informasi sendiri ya, secara mandiri di SIMPKB sampai akhirnya mendaftar, dan itu tergerak dari dalam diri sendiri, yaitu tergerak untuk mendaftar. Sementara yang lain ada yang daftar saya Bapak Ibu saat itu banyak, tapi yang masuk belum ada 7. Angkatan 8, 9, 10 daftar enggak? Daftar bergerak untuk daftar. Jangan kapok, semangat. Memang luar biasa apa yang dilakukan oleh Bu Ainul Kiromo dari mengikuti pembelajaran daring di LMS, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi sesi 1, ruang kolaborasi sesi 2, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman konteks, koneksi antar materi serta aksi nyata. Itu semuanya adalah alur merdeka. Dari kata merdeka dirinci menjadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Yang sudah dilakukan oleh Bu Ainul Kiromo luar biasa dari awal, yang tadinya dikatakan ragu Bu Ainul, tapi sekarang penuh dengan motivasi melakukan perubahan, baik perubahan pada diri sendiri maupun perubahan di lingkungan sekolah, dan khususnya perubahan di pembelajaran di kelas ya Bu Ainul, yang bisa jadi menggerakkan Bapak Ibu semuanya di sekolah ini, yaitu motivasinya Bu Ainul untuk melakukan perubahan luar biasa. Kalau seandainya seluruh sekolah CGP-nya hampir semua guru di CGP, maka sekolah itu akan menjadi sekolah yang luar biasa itu. Demikian sedikit ya dari saya menyampaikan berkaitan dengan kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan kali ini. Terima kasih atas peran serta dan partisipasi Bapak Ibu sekalian mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Ainul Kiromo. Mudah-mudahan Bu Ainul Kiromo bisa melaksanakan program pendidikan guru program sampai akhir ya Bu, 6 bulan ke depan, dan lulus mendapat sertifikat guru program. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bapak Slamet. Terima kasih atas kesempatannya kebenaran. Kita semua bisa mengikuti jejak beliau. Nah, sebagai guru daftar lagi Bu, saya kapok beda. Demikian tadi diskusi prakarsa perubahan visi sekolah oleh Ibu Ainul Kiromo, calon guru penggerak dari SMP 1 Hasyim Asaritan. Semoga bermanfaat ya Bu, dapat meningkatkan kualitas layanan pendidik di sekolah kita sehingga bisa berpihak kepada siswa. Amin. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya barangkali dalam
Wassalamualaikum warahmatullahi